Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bayangkan seorang istri yang sedang hamil 8 bulan, justru disakiti oleh orang yang paling ia cintai. Bagaimana rasanya ketika suami yang selama ini kita percaya, malah berkhianat di saat kita sedang lemah? Dan mengapa seorang ibu mertua bisa begitu tega membela anaknya yang salah? Malam itu, udara di rumah terasa dingin dan sunyi. Hujan turun pelan membasahi atap, sementara di kamar, Alia terbangun karena suara tawa pelan dari ruang tamu. Ia mengusap perutnya yang sudah besar, mencoba berdiri perlahan. Langkahnya gemetar, tapi rasa penasaran membuatnya melangkah. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, tampak sosok suaminya, Reno, sedang duduk di sofa bersama seorang wanita. Wajah wanita itu tak asing baginya. Ya, dia adalah Mira, mantan kekasih Reno sebelum menikah. Mata Alia memanas, tapi ia tetap diam. Ia hanya ingin memastikan pandangannya tidak salah. Namun sesaat kemudian, Mira memegang tangan Reno, lalu menatapnya lembut. Suara Reno terdengar pelan namun jelas, "Aku kangen masa lalu kita, Mir." Hati Alia seakan berhenti berdetak. Napasnya tersengal, dan tanpa sadar gelas yang dipegangnya terjatuh ke lantai, pecah berantakan. Reno kaget, begitu juga Mira. Mereka berdua menoleh bersamaan. Alia berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. "Reno, apa yang kamu lakukan?" Reno menatapnya dingin. "Kamu gak lihat sendiri? Aku lelah, Alia. Aku gak butuh kamu lagi." Suara itu begitu menusuk. Alia melangkah mendekat, menatap suaminya yang kini berjarak sejauh langit dan bumi. Namun sebelum sempat ia bicara, Mira berdiri dan berpura-pura menangis. "Maaf, aku yang salah. Aku gak tahu kalau kamu masih peduli padanya." Reno memegang bahu Mira, menatap Alia tajam. "Kamu gak pernah jadi istri yang aku mau, Alia. Kau cuma beban." Kata-kata itu membuat tubuh Alia lemas. Ia memegangi perutnya yang mulai terasa nyeri. Air matanya jatuh satu persatu, bercampur dengan suara hujan di luar rumah. Malam itu, dunia Alia runtuh tanpa suara. Ia tak tahu bahwa malam penuh luka itu hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju pembalasan paling indah yang kelak Allah tunjukkan di hadapan semua orang. Pagi itu udara masih lembab setelah hujan malam tadi. Alia duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Matanya sembab, tubuhnya lemah, tapi ia masih berharap Reno akan menyesal atas apa yang terjadi semalam. Namun harapan itu sirna ketika suara langkah kaki terdengar dari luar. Bu Ratna, ibu mertua Alia, masuk dengan wajah angkuh dan suara lantang. "Mana Alia? Katanya kamu bikin rumah ini gak tenang." Alia menatapnya dengan sopan. "Saya cuma ingin bicara baik-baik, Bu." Namun Bu Ratna malah tertawa sinis. "Bicara apa? Kamu perempuan gak tahu diri. Udah dikasih tempat, malah bikin malu keluarga." Alia menunduk, berusaha menahan air matanya. Reno muncul dari belakang ibunya dengan wajah dingin. "Sudah, Bu. Gak usah buang waktu. Suruh dia keluar saja." Alia menatap suaminya tidak percaya. "Kamu serius, Reno? Aku ini istrimu, dan aku sedang mengandung anakmu 8 bulan. Reno justru memalingkan wajah. "Aku udah gak sanggup hidup sama kamu. Aku bahagia dengan Mira." Bu Ratna menimpali dengan nada tajam. "Dengar, Alia. Reno itu pantas dapat yang lebih dari kamu. Dari dulu aku sudah gak setuju kamu jadi istrinya. Kamu cuma perempuan miskin yang numpang hidup." Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada Alia. Ia mencoba bicara, tapi Bu Ratna mendekat dan menuding wajahnya. "Jangan pura-pura suci. Kamu pikir dengan perut besar kamu bisa mengikat anakku selamanya? Kamu itu beban. Alia, pergi dari rumah ini." Alia menggenggam perutnya yang menegang. Tangisnya tertahan. Ia melihat Reno, berharap ada sedikit belas kasih di mata suaminya,
Tapi yang ia lihat hanya dingin dan jijik. Pergi, Alia. Aku gak mau lihat kamu lagi. Aku udah cukup sabar selama ini. Dengan langkah lemah, Alia masuk ke kamar. Ia mengemas beberapa pakaian, beberapa lembar uang, dan surat nikah yang sudah kusam. Ketika ia keluar, Bu Ratna sudah menunggu di depan pintu, sambil melemparkan koper kecil ke tanah. Bawa semua sampahmu itu. Jangan pernah kembali. Alia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Hujan mulai turun pelan. Ia berdiri di bawah gerimis, menggenggam perutnya erat-erat. Air mata bercampur dengan air hujan, membasahi pipinya yang pucat. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menjauh tanpa arah, meninggalkan rumah yang dulu penuh cinta, tapi kini hanya menyisakan luka dan kenangan pahit. Dalam hati, ia berbisik lirih. Ya Allah, jika memang aku harus menjalani ini, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan anakku lahir dalam kesedihan. Dan di tengah jalan yang basah, langkah seorang wanita hamil itu menjadi saksi, bahwa kadang cinta bisa berubah menjadi ujian paling berat. Tapi Allah tak pernah tidur. Ia sedang menulis kisah balasan yang indah untuk orang yang teraniaya. Sore itu, tubuh Alia menggigil setelah seharian berjalan tanpa arah. Langit mulai gelap, dan hujan belum juga reda. Jalanan licin, langkahnya makin pelan. Ia berhenti di depan sebuah gang sempit, tempat ia dulu pernah berkunjung saat masih bekerja di klinik kecil. Di ujung gang itu, tinggal sahabat lamanya, Rani, seorang bidan muda yang berhati lembut. Dengan sisa tenaga, Alia mengetuk pintu rumah sederhana itu. Tak lama, pintu terbuka dan wajah Rani muncul. Begitu melihat keadaan Alia, Rani langsung menjerit kecil. Astagfirullah, Alia, kamu kenapa? Kenapa kamu basah kuyup begini? Alia tersenyum lemah. Aku gak punya tempat lagi, Ran. Rani langsung memeluknya, membawa Alia masuk ke dalam, dan menyiapkan air hangat serta selimut tebal. Malam itu, di ruang kecil yang hangat, Alia bercerita tentang semuanya. Tentang Reno, tentang Mira, tentang Bu Ratna yang mengusirnya tanpa belas kasihan. Rani mendengarkan sambil sesekali menatap perut besar Alia yang bergerak pelan. Sabar ya, Li. Kamu gak sendiri. Allah masih sayang sama kamu. Lihat, bayi itu masih kuat. Air mata Alia jatuh. Aku takut, Ran. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Rani tersenyum lembut. Mulai dari sini, dari doa. Rumahku sederhana, tapi kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini. Kita lewati semuanya sama-sama. Hari-hari berikutnya, Alia mulai tenang. Ia membantu Rani mengurus catatan administrasi di klinik bersalin kecil milik Rani. Tangan yang dulu hanya tahu menyiapkan makan untuk suami, kini menulis laporan, menghitung stok obat, dan mencatat jadwal pasien. Malam-malam yang dulu ia habiskan dengan tangisan, kini berubah menjadi waktu untuk berdoa. Di setiap sujudnya, ia berbisik lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku membenci. Cukup beri aku kekuatan untuk bangkit. Dan lindungi anakku, agar kelak ia tidak merasakan apa yang aku rasakan. Bulan berganti, waktu terus berjalan. Saat kandungannya memasuki bulan ke-9, Alia mulai merasakan sakit di perutnya. Rani segera menemaninya ke ruang bersalin. Di tengah hujan yang turun deras, tangis bayi kecil terdengar memenuhi ruangan. Alia tersenyum sambil menatap wajah mungil putrinya. Aku akan kasih kamu nama Akila, artinya bijaksana. Semoga kamu tumbuh jadi perempuan kuat, seperti doa ibumu malam ini. Dan sejak malam itu, hidup Alia perlahan berubah. Dari air mata, tumbuh harapan. Dari luka, tumbuh kekuatan. Ia tak tahu bahwa di balik semua ini, Allah sedang menyiapkan jalan panjang menuju kemuliaan yang tak pernah ia duga sebelumnya. 3 bulan setelah melahirkan, kehidupan Alia mulai menemukan arah baru.
Ia kini bekerja penuh waktu membantu Rani mengurus klinik bersalin kecil yang terus berkembang karena pelayanan mereka yang tulus. Suatu hari, datang seorang pria parubaya untuk memeriksa kesehatan istrinya yang sedang hamil. Pria itu bernama Pak Haris, pemilik jaringan hotel dan gedung acara terbesar di kota itu. Setelah melihat cara Alia melayani pasien dan mengatur keuangan dengan teliti, Pak Haris merasa kagum. Seusai pemeriksaan, ia menatap Alia sambil tersenyum. "Bu, saya perhatikan Ibu sangat rapi dan cermat. Pernah bekerja di bidang administrasi besar?" Alia menunduk sopan. "Dulu pernah, Pak, sebelum menikah. Tapi sekarang saya hanya membantu teman." Pak Haris tertawa kecil. "Jangan remehkan kata, hanya membantu. Saya sedang butuh orang seperti Anda untuk perusahaan saya. Kalau Ibu berkenan, datanglah ke kantor saya besok." Alia terdiam. Ia menatap Rani yang memberi anggukan kecil, seakan berkata bahwa kesempatan ini jangan disia-siakan. Keesokan harinya, Alia datang dengan pakaian sederhana. Ia disambut hangat oleh staf perusahaan Pak Haris. Tak butuh waktu lama, Alia langsung diterima sebagai asisten keuangan pribadi. Hari demi hari, Alia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Setiap tugas dikerjakan dengan hati-hati dan kejujuran. Perlahan, Pak Haris mempercayakan banyak urusan besar padanya. "Alia, kamu bukan hanya pekerja rajin, tapi juga punya hati yang tulus. Itu langka di zaman sekarang," kata Pak Haris suatu sore. Waktu berjalan, dan kepercayaan itu semakin besar. Alia diberi tanggung jawab menangani proyek besar, pembangunan gedung megah bernama Emerald Hall, yang kelak akan menjadi pusat acara terbesar di kota itu. Ia tidak hanya mengatur anggaran, tapi juga ikut mengawasi pembangunan dari awal. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, Pak Haris diam-diam menjadikan Alia pemegang saham kecil atas dedikasinya. Namun meski kini hidupnya mulai membaik, Alia tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Akila. Setiap malam ia menatap anaknya yang tidur pulas dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Aku tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, tapi Engkau kirimkan orang baik di jalanku. Aku janji akan menjaga amanah ini dengan jujur." Dalam kesunyian itu, Alia tak tahu bahwa kehidupan sedang memutar roda takdir. Semakin tinggi ia melangkah, semakin dekat ia pada hari di mana orang-orang yang dulu menghinanya akan melihat siapa dirinya yang sesungguhnya. Hari itu udara terasa cerah. Alia baru saja selesai memeriksa laporan keuangan proyek Emerald Hall yang hampir rampung. Di meja kerjanya, tersusun rapi berkas-berkas dengan tanda tangan direktur besar. Sementara di sudut ruangan, foto kecil Akila tersenyum manis mengenakan seragam taman kanak-kanak. Hidup Alia kini perlahan berwarna. Tak ada lagi tangis di malam hari, hanya ketenangan dan rasa syukur atas rezeki yang Allah limpahkan. Namun siang itu, sesuatu datang tanpa diduga. Seorang resepsionis masuk sambil membawa amplop berwarna emas. "Bu Alia, ini ada undangan khusus untuk Ibu." Alia menerima amplop itu dengan rasa penasaran. Begitu ia buka, matanya membeku. Di dalamnya tertulis nama dua orang yang dulu pernah mengubah hidupnya. Reno Amira. Undangan pernikahan mereka akan digelar di Emerald Hall, gedung yang saat ini sedang disiapkannya untuk acara besar perdana. Tangannya bergetar halus. Ia menatap tulisan itu lama sekali. Bukan karena cinta, tapi karena luka lama yang tiba-tiba terbuka kembali. Rani, yang kebetulan berkunjung sore itu, langsung melihat wajah sahabatnya yang memucat. "Ada apa, Li?" Alia menyerahkan undangan itu tanpa kata. Rani membacanya, lalu menghela napas panjang. "Mereka menikah di tempat kamu kerja." Alia menatap kosong ke arah jendela. "Bukan cuma di tempat aku kerja, Ran, tapi di gedung yang aku rancang sendiri dari awal. Di tempat yang tiap bata dan catnya aku awasi dengan tanganku sendiri." Rani terdiam.
Ia tahu rasa sakit itu belum benar-benar hilang. Tapi Alia hanya tersenyum tipis. Dulu aku menangis karena kehilangan mereka. Tapi sekarang, aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku sudah selesai dengan masa lalu. Hari berganti cepat. Persiapan pernikahan Reno dan Mira berjalan megah. Tim manajemen Emerald Hall memastikan semuanya sempurna, sementara Alia mengamati dari jauh tanpa menunjukkan identitasnya. Beberapa karyawan bahkan bergosip kecil. Katanya pengantin pria itu orang kaya baru yang sombong. Semoga aja acaranya gak bikin masalah. Alia hanya menunduk dan tersenyum. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, aku tak ingin membalas. Tapi jika Engkau izinkan, tunjukkanlah kepada mereka bahwa Engkau Maha Adil. Biarlah kebenaran datang dengan cara yang indah." Malam itu, di kamar kecilnya, Alia menatap Akila yang tidur pulas. Ia membelai rambut putrinya sambil berbisik lembut. "Nak, 3 bulan lagi kau akan lihat sesuatu yang luar biasa. Bukan karena ibumu ingin sombong, tapi karena Allah ingin menunjukkan bahwa hinaan manusia bukan akhir dari segalanya." Dan benar saja, 3 bulan kemudian, hari itu tiba. Hari di mana Reno dan Mira berdiri di pelaminan megah, di bawah lampu kristal berkilauan, tanpa tahu bahwa tempat mereka berpesta adalah milik wanita yang dulu mereka usir tanpa belas kasihan. Hari yang ditunggu tiba. Emerald Hall berdiri megah di pusat kota, dipenuhi bunga putih dan lampu kristal yang menggantung berkilauan. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik, mobil-mobil mewah berjejer di depan gedung. Musik lembut mengalun, dan senyum para undangan menyambut pasangan pengantin baru, Reno dan Mira. Reno terlihat gagah dengan jas hitam elegan, sementara Mira berdiri di sisinya mengenakan gaun putih berkilau. Di barisan depan, Bu Ratna duduk dengan kepala tegak dan dada membusung. Wajahnya penuh kebanggaan, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa anaknya telah menikah dengan wanita yang dianggap lebih pantas. Beberapa tamu sempat berbisik pelan. "Wah, megah sekali acaranya. Gedungnya baru, ya? Katanya milik orang besar kota ini." Bu Ratna menoleh dengan senyum angkuh. "Tentu saja. Anak saya hanya menikah di tempat terbaik." Sementara itu, di ruang kantor kecil di lantai 2 gedung, Alia menatap layar CCTV yang menampilkan suasana pesta. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan luka yang sudah lama disembunyikan. Rani datang menghampirinya. "Kamu yakin mau turun, Li? Kamu gak perlu, kok." Alia tersenyum lembut. "Aku harus, Ran. Aku ingin menutup lembar ini dengan tenang." Beberapa menit kemudian, seorang staf gedung naik ke atas panggung, menyampaikan sesuatu kepada pembawa acara. Reno sempat bertanya dengan dahi berkerut. "Ada apa? Kenapa acaranya berhenti?" Pembawa acara tersenyum gugup, lalu berkata, "Hadirin sekalian, mohon perhatian sebentar. Ada tamu VIP yang baru saja datang dan ingin memberi ucapan langsung kepada kedua mempelai." Ruangan seketika hening. Semua mata menoleh ke arah pintu utama. Saat daun pintu besar itu terbuka, langkah seorang wanita terdengar lembut namun penuh wibawa. Dialah Alia. Ia berjalan perlahan masuk ke aula besar itu, mengenakan kebaya sederhana dan selendang krem yang menambah anggunnya. Di tangannya, ia menuntun seorang anak kecil yang mirip dirinya, Akila, yang kini berumur 3 tahun. Sorot mata para tamu berubah. Ada yang kaget, ada yang saling berbisik. Itu, bukannya mantan istrinya Reno, yang dulu diusir waktu hamil. Reno mematung di tempatnya. Mira memegangi lengan suaminya, wajahnya tiba-tiba tegang. Sementara Bu Ratna menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki dengan pandangan merendahkan. Alia berhenti beberapa langkah di depan pelaminan. Senyumnya tenang. "Selamat, Reno. Selamat juga untukmu, Mira. Semoga pernikahan kalian bahagia." Suara Alia lembut, tapi penuh makna.
Reno mencoba tersenyum canggung. Kamu datang juga. Alia mengangguk pelan. Tentu, ini gedung yang spesial. Namun belum sempat siapapun bicara, manajer Emerald Hall tiba-tiba naik ke panggung, menunduk sopan kepada Alia. Ibu, mohon izin. Persiapan untuk acara berikutnya sudah kami atur sesuai instruksi ibu. Kata, ibu, yang diucapkan dengan penuh hormat itu membuat ruangan mendadak hening. Reno menoleh cepat. Tunggu, ibu. Manajer itu menatap Reno lalu menjawab jelas. Ya, Pak. Ibu Alia adalah pemilik sekaligus direktur utama gedung ini, Emerald Hall. Suara bisik-bisik langsung bergema di seluruh aula. Para tamu saling menatap tak percaya. Mira menunduk dengan wajah memucat, sementara Bu Ratna yang tadi sombong kini terdiam kaku. Reno tertegun, seakan bumi berhenti berputar. Alia hanya tersenyum kecil. Ia menunduk sopan pada para tamu. Terima kasih sudah menggunakan tempat kami. Semoga acara berjalan lancar. Lalu ia menggenggam tangan Akila dan berbalik meninggalkan ruangan dengan tenang, sementara semua mata mengikuti langkahnya yang penuh harga diri. Dan di tengah keheningan itu, Reno hanya bisa menatap punggung wanita yang dulu ia usir. Wanita yang kini berdiri jauh di atasnya, bukan karena dendam, tapi karena ketulusan yang Allah balas dengan kemuliaan. Langkah Alia terdengar pelan menyusuri lorong Emerald Hall yang kini sunyi di tengah hiruk-pikuk pesta. Di belakangnya, suara bisik-bisik para tamu masih terdengar samar, membicarakan siapa sebenarnya wanita yang baru saja membuat seluruh acara berhenti sejenak. Namun Alia tetap berjalan tenang, menggenggam tangan kecil Akila yang menatap kagum ke sekeliling. Bu, itu lampunya bagus sekali, ucap Akila polos. Alia tersenyum, menunduk menatap wajah putrinya. Iya, Nak. Semua ini karena Allah kasih kesempatan pada ibu untuk bangkit. Beberapa langkah kemudian, suara langkah tergesa terdengar dari belakang. Reno berlari mengejar. Alia, tunggu. Alia berhenti dan berbalik perlahan. Reno berdiri dengan wajah bingung dan penuh penyesalan. Alia, jadi semua ini, gedung ini, milik kamu. Alia menatapnya dalam diam, lalu menjawab tenang. Iya, Ren. Tempat di mana kamu menikah hari ini, tempat yang kamu banggakan di depan semua orang, adalah hasil kerja keras perempuan yang dulu kamu buang di tengah hujan. Reno tertunduk. Aku minta maaf. Aku salah. Alia menggeleng lembut. Tidak perlu. Aku sudah lama memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk hatiku sendiri. Aku gak mau dendam membuatku lupa bersyukur. Dari kejauhan, Bu Ratna mendekat dengan langkah gemetar. Wajahnya yang biasanya angkuh kini pucat. Alia, Nak, ibu dulu hilaf. Ibu gak tahu kalau kamu akan jadi seperti ini. Alia menatapnya dengan tatapan yang tenang. Saya bukan jadi seperti ini karena ingin membuktikan apapun, Bu. Saya hanya ingin hidup tenang dan membesarkan anak saya dengan baik. Mira berdiri di belakang mereka, matanya berkaca-kaca. Alia, maafkan aku juga. Aku terlalu egois. Alia tersenyum samar. Kita semua pernah salah, Mir. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita belajar darinya. Suasana hening. Para tamu yang diam-diam menyaksikan dari jauh tak bisa menahan decak kagum. Mereka baru menyadari bahwa wanita sederhana yang dulu dihinakan kini berdiri dengan martabat yang tak bisa dibeli uang atau status. Alia lalu menunduk sopan. Selamat atas pernikahan kalian. Semoga bahagia. Aku pamit. Ia menggenggam tangan Akila dan melangkah keluar dari pintu besar gedung, meninggalkan semua pandangan kagum dan penyesalan di belakangnya. Saat keluar, sinar matahari sore menyinari wajahnya lembut. Angin membawa aroma bunga dari taman sekitar. Di bawah cahaya itu, Alia menatap langit dan berbisik. Ya Allah, terima kasih. Engkau tunjukkan padaku bahwa keadilan tidak perlu dicari dengan amarah.
Ia datang sendiri, di waktu yang paling indah. Akila menarik ujung bajunya sambil tersenyum. Bu, sekarang kita pulang. Alia mengangguk pelan. Iya, sayang, kita pulang. Tempat kita bukan di masa lalu, tapi di masa depan yang Allah siapkan. Dan dengan langkah yang mantap, mereka berjalan meninggalkan gedung megah itu, sementara di belakang sana, Reno hanya bisa menatap punggung mereka dengan mata berkaca-kaca. Hari itu menjadi saksi bahwa ketika dunia berbalik, tidak ada balas dendam yang lebih indah daripada kesuksesan dan ketenangan hati.